Kepala BNPB meminta maaf pada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf setelah pernyataannya bencana Sumatera hanya mencekam di sosial media, viral dan tuai kecaman. Permintaan maaf disampaikan Kepala BNPB saat melihat kondisi bencana di Desa Aik Garoga, Tapanuli Selatan. Letjen Suharyanto tak menyangka dengan besarnya dampak banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Suharyanto mengatakan BNPB hadir di Tapanuli Selatan untuk tolong masyarakat yang terdampak banjir. Sebelumnya Suharyanto sempat menyebut dampak banjir bandang terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Suharto yang mengaku terkejut dan minta maaf usai melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Sebelumnya Kepala BNPB Suharyanto menyebut bencana banjir longsor yang melanda Sumatera hanya mencekam di media sosial. Dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat. Kabar baik bagi petani dan pedagang, mulai 1 Desember 2025 kereta khusus untuk petani dan pedagang resmi beroperasi dan kereta ini melayani rute Merak Rangkas Bitung dan sebaliknya. Kehadiran kereta khusus petani pedagang yang sudah dioperasikan per 1 Desember membawa harapan baru bagi petani dan pedagang. Dan layanan ini dirangkaikan dengan kereta lokal atau komuter lain Merak dan memiliki 73 tempat duduk. Sesuai jadwal akan ada 7 perjalanan bolak-balik menyesuaikan jadwal kereta lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung. Sementara untuk bisa menggunakan gerbong khusus ini, petani dan pedagang wajib registrasi, menggunakan kartu identitas dan mengisi formulir di loket stasiun sebelum mendapatkan kartu petani dan pedagang. Pemerintah juga menetapkan harga yang murah sebesar Rp3.000 saja untuk layanan kereta khusus ini. Pemirsa, dalam kunjungan ke Tapanuli, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto membuka suara soal desakan agar bencana yang telah memakan korban jiwa ratusan orang ini dan yang telah menghancurkan infrastruktur di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Utara dijadikan berstatus darurat bencana nasional. Presiden menyerahkan penanggulangan dan pencarian korban sepenuhnya kepada pihak terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas. Prabowo menyatakan tak ada instruksi khusus kepada pihak-pihak terkait. Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus mengirim bantuan yang dibutuhkan daerah untuk penanggulangan pasca bencana dan operasi SAR, termasuk bantuan untuk mengatasi kesulitan logistik dan BBM bagi warga. Pada kesempatan ini dia mengapresiasi kerja-kerja keras semua pihak, termasuk untuk membuka akses atau mengirim bantuan ke wilayah yang terisolasi pasca bencana.
Ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya, iya kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya, kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Sementara itu, anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional bagi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Anggota DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa penetapan bencana nasional akan mempercepat pengerahan sumber daya dan bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemulihan dapat dilakukan lebih maksimal. Di mana bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa. Untuk itu Hinca menekankan pentingnya percepatan penanganan, diantaranya pemerintah segera mengeksekusi anggaran darurat guna mempercepat proses penyelamatan warga terdampak tanpa menunggu persetujuan DPR. Selain itu peningkatan sarana prasarana serta SDM penyelamatan juga sangat penting dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Terlebih lagi hingga saat ini tercatat total jumlah korban meninggal telah mencapai 753 orang dan korban hilang lebih dari 464 jiwa. Di DPR, ini kebetulan segera akan reses dalam waktu singkat ini, tapi saya sudah izin tadi dengan ketua fraksi kami untuk segera kembali ke lapangan, kembali ke Sumatera Utara untuk bersama-sama membantu. Saya juga setelah bertelepon dan berkomunikasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Pak Wisnu sudah mengirimkan apa yang mereka miliki, helikopter, bantuan-bantuan lain yang memang dibutuhkan. Penetapan status darurat bencana nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu apa saja yang menjadi indikator ditetapkannya status bencana nasional? Ya, yang pertama yakni jumlah korban. Kedua, kerugian harta benda. Dan ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Lalu cakupan luas wilayah yang terkena bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Kemudian yang terpenting, status bencana nasional dapat ditetapkan jika Pemprov yang terdampak dinilai tidak mampu mengerahkan SDM untuk penanganan darurat, mengoperasikan sistem komando penanganan bencana dan melakukan respons awal bencana. Seperti penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga.